This komputer. Oke. Oke ya, mungkin eh, mulainya dari sini karena kelupaan untuk nge-record. Kita sudah mulai nge-recordnya di tahap ini. Tapi di tahap sebelumnya tadi Mas Taufik sudah lalui ya, sudah lihat tadi bagaimana membuat matriks berpasang. Oke, mungkin ini dihapus lagi. Kok? Oh ya, oke. Nah, jadi yang nilai-nilai ini Mas Taufik bisa pahami tadi ya, cuma tinggal dibagi aja sama totalnya ya. Iya, Pak. Yang karing merah, merah. Ini agak banyak loh ini. Nah, seterusnya Mas Taufik eh, kalau misalkan cari jumlah ini, itu tinggal ditambahkan aja satu baris ini. Dari 0,473, 0,610, 0,391, 0,353, 0,313 itu dijumlahkan, ditambahin aja, kita hasil ini. Ya, mau ngebuktiin silahkan, kalau percaya pun silahkan. Mudah-mudahan percaya Mas Taufik ya. Iya, Pak. Iya. Ini ketika dijumlahin hasilnya ini, 2 koma. Nah, kemudian ketika nyari ini, Mas Taufik, prioritasnya itu dari mana? Itu tinggal dibagi dengan jumlah kriterianya. Di sini ada 2,14 dibagi sama jumlah kriteria. Kriteria itu yang mana sih, Pak? Misalnya, yang ini loh. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2,14 dibagi 5. Nah, boleh minta tolong dihitung pakai kalkulator, Mas Taufik. Bener nggak sih ini? 2,14 dibagi 5 hasilnya ini. Ditunggu ya. 0,428. Dicek bener nggak di Iya, slide-nya? benar sih. Oke. Tasnya. Berarti paham ya gimana nilai-nilai ini muncul. Jadi ini tinggal Paham. jumlahin aja dari sini, jumlahin, dapat hasil dibagi kriteria. Kriteria dari mana, Pak? Ya hitung aja nih ininya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya ini. Ya. Dan setelah dijumlahkan, setelah dihasilkan prioritas, ini tuh sebenarnya bobotnya, Mas. Bobot dari tiap-tiap kriteria. Ini kondisi jalan, itu bobotnya sekian. Ini panjang jalan, bobotnya sekian. Kemudian lebar jalannya, bobotnya sekian. Ini tipe permukaan jalan, sekian bobotnya. Dan ada lalu lintas hariannya. Ini bobotnya sekian. Tuh, ini informasinya dapat dari Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang. Jadi udah dapet ini sebenarnya bobotnya. Nah, tapi sudah selesai belum sih? Kalau misalkan dari tahapan AHP-nya belum selesai. Karena masih ada tahap berikutnya di sini. Nah, di sini sudah masuk ke tahap synthesis of priority. Sebenarnya synthesis of priority itu kita tadi sudah mendapatkan bobotnya. Yang tadi 0,428, 0,253, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini di synthesis of priority ini sebenarnya membuat matriks penjumlahan dulu. Membuat matriks penjumlahan. Matriks penjumlahan itu, nah itu dari matriks yang sebelumnya, yang ini. Yang ini dapat dari proses skala Sati ya. Yang tadi misalkan, oh kita bandingkan kondisi jalan sama panjang jalan. Ternyata nilainya 3, berarti masukin ke sini. Gitu kan. Itu yang awal-awal ya. Terus kayak tadi saya jelaskan ke Mas Taufik kalau kondisi jalan sama kondisi jalan kenapa nilainya 1? Ya kan kita membandingkan sesuatu yang sama. Kayak Mas Taufik suka duren sama duren lebih suka yang mana? Lah sama-sama duren ya sama aja berarti nilainya 1. Nah ini sedikit lebih penting dan seterusnya. Nah maka nilai-nilai tersebut dijumlahkan matriksnya sama matriks si prioritas tadi. Si bobot tadi yang sudah kita hasilkan di slide sebelumnya. Yang ini gitu. Cara menjumlahkannya agak lumayan ini karena harus mengetahui prinsip matriks terlebih dahulu. Matriksnya di sini kan ada matriks 1, 2, 3, 4, 5. Berarti matriks 5 kali 5 dikali matriks 5 kali 1. 5 kali 1 itu dari sini. Ada 5 baris, tapi 1 kolom.
Gitu. Nanti hasilnya matriksnya adalah 5 kali 1. Nah, caranya itu gampang asal kita paham. Di sini sebenarnya hanya mengalihkan dulu. Ini fokusnya ke dikalikan dulu aja biar nggak terlalu bingung. Di sini ada 1 dikalikan dengan ini, ada angka, saya ganti warna dulu, ada angka 3 dikalikan dengan yang ini, terus ada angka 3 lagi yang di sini dikalikan sama yang bawahnya. Pokoknya semakin ke sana si urutannya semakin ke sana juga gitu. Misalnya ini sama yang ini juga dikalikannya. Satu lagi yang ini LHR ya dikalikan sama yang bawah. Seperti itu. Nah, setelah dikalikan, misalkan dapat nih, contoh 1 kali 0,428 ya, 0,428. 0,428 gitu ya, ada angka lah di sini, kemudian ditambahkan 3 ini, angka 3 tadi dikali 0,253, dapat angka berapa? Sekian. Ditambah, mungkin diwarnain ya, sesuai ya. Yang 3 ini, kuning, dikalikan 0,162, hasilnya taruh sini. Ditambahkan lagi sama 0,4 yang hijau, 0,4 sama 0,101, berapa hasilnya? Dijumlahkan aja, nanti dapat nilai. Nah, itu dikumpulin, itu baru 1. Nanti dapat nilai lagi. Dari mana, Pak? Dari yang bawahnya. Yang bawahnya pun sama nanti. Ini dikalikan dengan yang merah lagi. Saya ini lagi ya. Tuh, biru dikalikan dengan yang biru lagi. Gitu aja ya, Mas ya. Cara cara mudahnya lah. Jadi ngikutin per warna aja nih. Mudah-mudahan sih ini deh, ini saya gambarin kuning. Nanti dikaliin sama kuning, nanti dijumlahin sama yang hijau dan seterusnya. Tapi itu nanti ada di tahap berikutnya. Nah, ini. Nah, maka hasil-hasil tadi di eh, dijumlahkan. Tadi ya kan dapat angka ya. Yang tadi mana? Yang ini yang angka warna apa tadi yang pertama yang saya lupa jadi warna merah. Nah, ini nih. Yang ini nih. 0,428 tadi dihasilkan dari 0,428 dikali 1. Nah, kita harus sebenarnya harus bolak-balik slide sih ya agar nggak bingung kitanya. Nah, ini yang saya merahin ya. Mudah-mudahan Mas Taufik juga nggak terlalu bingung nih karena kita harus memang bolak-balik slide. Yang ini tadi 1 ya dikali 0,428. Ingat ya. Kemudian yang biru nih 3. Kita ambil 2 contoh aja ya. Mudah-mudahan nanti Mas Taufik bisa memahami. Nih, yang merah itu kan 1 dikali 0,428. Hasilnya kan 0,428 ya. Pan. Nah, sebelahnya ini sebenarnya dijumlah nih, tapi nantilah. Jumlahnya sebenarnya bisa di tahap berikutnya. Ini ada 3 yang biru, 3 dikali 0,253. Bisa dibantu nggak Mas Taufik? 3 dikali 0,253 berapa? 0,759. 0,759. Iya, Pak. Oke, satu lagi lah. Satu lagi deh, biar sekalian pembuktiannya. Buktiannya kayak pesulap merah. Yang ini 3 sama 0,162. Berapa nih? Yang ini sama yang bawah. Satu lagi deh, Mas. Nggak tolong. 3 dikali 0,162. 0,486. 0,486 ya. Iya, Pak. Oke. Jadi kalau misalkan nanti proses berikutnya paham ya, misalnya
Misalnya nih yang ini 4, tinggal dikaliin bawahnya ya. Ini, paham ya nanti dikaliin gitu. Ini eh, memahaminya dulu aja deh. Sama yang itu nanti ini dikaliin sama yang ini. Paham kan Mas Taufik? Paham, Atau paham, paham. atau ada yang belum dipahami? Udah ya. Udah. Oke, sekarang kalau saya tanya ini 0,33 ini nanti dikali sama yang mana? Coba. Saya agak sedikit ngecoh pakai warna yang berbeda ya. Kalau 0,33 ini nanti dikali sama yang mana? Ya, jangan terkecoh dari warna. Ayo, tebak aja nggak apa yang mana? Menurut pemahaman Mas Taufik yang sudah diperoleh. 0,428. Oke, cerdas. Sip, berarti saya rasa kamu udah paham. Cerdas. Oke, bener ya. Ini yang merah itu dikali 0,428. Mantap, Mas. Jadi kalau yang satu tinggal dihantam sama 0,253 dan seterusnya. Nah, sekarang kita pembuktian ini dulu ya. Yang tadi udah dihitung sama Mas Taufik ya. Iya. Oke, coba kita kembali ke slide setelahnya. Nah, dicek nih, Mas. Bener nggak nih hitungannya? Jangan-jangan salah lagi nih kita ya. 0,428, bener nggak? Yuk, Mas, bareng-bareng. 0,428 Iya, udah bener? benar, KJ. Oke. Ini ya, Ya, munculnya Pak. ini ya, 0,759. Udah bener nggak? 0,759. Sininya udah bener belum? Oke, jangan jangan ini ya, jangan ragu atau jangan ngerasa salah kalau hanya beda 0,0001. Itu sebenarnya sama aja. Saya lihat ini. Ini. Udah Nol sama belum? koma tujuh puluh. Belum, Pak. Oke. Nol Selisihnya berapa? koma tujuh. Selisihnya banyak nggak? Selisihnya banyak, Pak. Banyak dari mana? Yang ini loh, 0,759 sama 760. Masa beda banyak? 0,760. Bener kan 759 kan hitungannya tadi? Nih. Iya. Iya. Jadi dibuletin. Yang tadi loh prinsipnya. Kalau misalkan 59 ke 60 kan cuma beda. Dan ini selisihnya 0,001 loh. Dan udah bener. Nah, Oh contoh iya, ini iya. Nah, beda lagi dikit nih. itu. Ya, sedikit nih. Ini sama Hmm. hitungannya Mas Topik tadi ini. Beda jauh nggak sih? Enggak kan? Enggak beda Nah, jauh. Hmm. gitu. Jadi udah bener hitungannya. Jadi Hmm. meskipun nanti Mas Taufik misalnya ngerjain nih jawaban yang benernya 0,485, tapi Mas Taufik ngerjain 0,486 ya saya betulin. Nggak masalah, itu mah hitungan kalkulator. Cuma masalah pembulatannya saja. Ya, tapi yang jelas paham ya di sini ya. Saya Paham, harapkan Pak. paham. Oke, alhamdulillah. Nah, setelah Mas Taufik sudah dapat angka-angka ini yang tadi saya sudah sampaikan dan kita pelajari sama-sama, itu tinggal dijumlahkan aja Mas Taufik. Dijumlahkannya ke kanan. Yang tadi loh yang saya bilang jumlah, jumlah, jumlah. Dapatnya ini nih. Gitu. Ini udah ke tahap 3 nih, tinggal tahap terakhir doang. Sampai sini dipahami ya? Paham, Pak. Ya, Hmm. coba kita ke next slide. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Nah ini jangan bingung ya. Dari sini ke sini. Mas Taufik bingung nggak antara di sini sampai ke sini? Nggak ada, Pak. Nggak ada yang bingung. Nggak ada yang Iya. bingung. Oke, Nah, tapi kalau misalkan nilai ini, maaf ya, saya saya gambarin dulu. Nilai ini, Mas Taufik tahu dari mana? dari jumlah yang tadi, Pak, yang dijumlahkan. Cerdas, cerdas. Betul. Yang sebelumnya ya, slide sebelumnya ya. Iya, Pak. Ya, kalau yang ini Itu yang sebelum dijumlahkan, Pak. betul. Wah, cerdas lagi, mantap. Yang prioritas tadi yang saya bilang bobot itu ya. Oke, mantap, mantap. Nah, untuk mendapatkan ini, rumusnya cuma tinggal dibagi. Coba Mas satu aja dibagi Mas. 2,357 dibagi 0,428 Mas. Coba ini berapa?
Dibagi apa ya? Ya, 2,357 dibagi 0,428. Minta tolong. Muncul nggak hasilnya? 5,507. Nih, ya. Mungkin nggak begitu ini ya, sesuai ya. Tapi bedanya kan cuma 0,002 ya, yang tadi saya bilang. Jadi Iya, sesuai gitu. Jadi kalau yang lainnya tahu ya caranya ya, dapetin ini. iya tahu Pak. Sip, tinggal dibagi aja. Ini, Iya, yang hijau ini bagi ini. Dan seterusnya sampai bawah. Oke ya, sudah fix ya sampai sini ya. iya Pak. Udah Oke, ngerti. Alhamdulillah. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Setelahnya, nah di sini mungkin juga agak-agak lumayan. Karena Mas Mas Taufik tinggal fokus ke sini aja dulu nih. Ke, maaf, nih. Ke sini ya, yang hasil yang diperoleh ya, hasil pembagian tadi ya. Yang ini ya, perhatiin ya, 5,509 gitu ya. 5,558 itu ada di maaf, sini, di sini ya. Sama kan? Sama-sama Pak. Nah, tinggal dijumlahkan aja caranya, Mas. Jadi, di tahap logical konsistensi, sebenarnya ini menghitung atau mencari konsistensi rasio namanya. Jadi, penjelasannya sedikit mungkin mohon disimak bahwa mencari nilai konsistensi rasio itu merupakan proses validasi, proses apa ya sederhananya, proses mencari tahu kebenarannya atau mencari tahu validitas dari eh, perhitungan yang sudah kita lakukan. Yang tadi kita ngebandingin-ngebandingin tadi, sebenarnya kita juga harus memiliki konsistensi. Jangan sampai kita ngebandingin pun asal-asalan. Nah, makanya di cross check sama rumus konsistensi rasio yang di slide ini, yang ada di sini. Itu. Jadi kalau misalnya ditanya, kenapa sih Pak butuh ngitung ini? Ya karena kita harus apa ya, menghitung konsistensi. Sudah benar belum sih tadi ngebandinginnya? Jangan-jangan asal-asalan. Nah, saya kasih tahu sederhananya dulu ya, konsep kenapa sih ngitungnya nggak boleh asal-asalan kayak gitu. Nah, di sini gini, Mas Topik mudah-mudahan dipahami. Misalnya, saya ngebandingin tadi lah, ngomongin buah aja ya, gampang ya. Ada buah durian sama buah stroberi, misalnya. Tadi Mas Taufik pilih durian dong, betul? Iya, Oke, iya. sekarang saya bandingin hal yang lain, Mas Taufik, sederhananya. Eh, saya mau coba ngebandingin, Mas Taufik, antara buah stroberi sama hmm, sama obat nyamuk, misalnya. Obat nyamuk, wah, singkat aja ON. Jadi Mas Taufik pilih mana nih, antara stroberi sama obat nyamuk? Walaupun beda ini ya, jenis ya. Ayo, pilih mana? Jangan-jangan milih obat nyamuk lagi. Ayo, Mas. Strawberry Mas. Oh iya, nggak mau obat nyamuk? Enggak. Nggak mau ya. Oke, sederhana ya. Oke. Nah, setelahnya, ini masih dengan decision maker yang sama, yaitu Mas Taufik. Saya tanya nih, sekarang saya tanya nih, Mas, durian atau obat nyamuk? Nah, kalau misalkan Mas Taufik pilihnya obat nyamuk, logis nggak menurut Mas Taufik? Ayo, Mas, dijawab dulu mungkin. Kalau Mas Taufik pilihnya obat nyamuk nih ternyata. Logis nggak sih? Masuk akal nggak sih? Enggak Pak. Enggak Hmm, masuk akal. betul sekali, Kak. Kenapa alasannya? Karena perbandingan duren sama stroberi aja, Mas Taufik pilihnya duren loh. Berarti kan durennya luar biasa kan pilihannya. Nah, sekarang stroberi sama obat nyamuk, Mas Taufik pilih stroberi. Nah, aneh kalau misalkan Iya. durian sama obat nyamuk, Mas Taufik milih obat nyamuk. Nah, makanya perlu dihitung, Mas, di sini. Gitu. Jadi logikanya gitu ya, atau story-nya lah, atau
filosofinya lah seperti itu. Jadi, oh ternyata harus dihitung dulu nih konsisten nggak sih gitu. Karena khawatir terjadi kesalahan seperti contoh yang sederhana ini gitu. Maka dihitung konsistensi rasionya. Oke, itu filosofinya dulu. Sekarang kita balik ke rumus ya. Jadi yang dibutuhkan untuk menghitung konsistensi rasio itu apa, Pak? Yaitu nilai delta max. Kita lingkarin. Delta max itu adalah penjumlahan dari tiap hasil yang tadi. Ya, mungkin Mas Taufik masih ingat. Dijumlahkan totalnya segini. Ini di skip aja bisa dihitung sendiri nanti ya untuk validasinya. Ini udah dapat angka delta max. Setelah itu delta max dibagi dengan 5. Nah, sekarang saya tanya Mas Taufik deh. Kenapa dibagi sama 5, Mas? Sepengetahuan Mas Taufik aja deh. Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. Kenapa dibagi sama 5 menurut Mas Taufik? Nggak tahu Pak, itu Nggak tahu. kenapa Pak? Oke. Kalau misalkan tadi ingat kriteria, ingat Oh iya, kriteria ingat. jumlahnya berapa? 5 Pak. Iya, Ya. betul. Jadi kalau 5 ini ditanya dari mana? Ya, karena dari rumusnya data max dibagi dengan N. N itu jumlah kriterianya. Hasilnya segini. Ya. Kita sekarang udah Oh, nyampe ke titik sini ya. Lihat, baik. mencari delta max. Saya pindahin. Oke. Nah, setelah kita sudah mendapatkan delta max, jadi kalau kalau ini kalau ini yang 2, ini nih 26,699 itu di sini nama variabelnya adalah jumlah delta max. Jadi dibedain ya. Nah, kalau nyari delta max-nya itu dari jumlah delta max dibagi sama N atau jumlah kriterianya. Maka kita mendapatkan 5,339. Nah, kemudian ditanya sekarang, terus Pak, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah mencari variabel. Oke, ini Mas Hasri gabung ya. Mencari variabel CI. Nih, Mas Taufik. CI, oh, udah ada. Eh, Stop share lagi. Oke, punten. Ini kelihatan kan Mas Taufik? Mas Hasri udah bergabung? Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tiduran kayaknya nih. Iya, Habis shift 3, ya kan? Ya udah nggak apa, nanti ada recordingnya, nanti bisa disimak ya. Sama boleh nanya-nanya ke Pak. Mas Taufik aja. Tadi Mas Taufik Kalau alhamdulillah sudah ah, mengikuti. Oke, di sini ada CI nih, Mas Taufik ya. Mungkin ngelanjut lagi, nanti biasa bisa diskusi sama Mas Taufik. Mas Taufik ini CI, CI itu konsistensi indeks namanya. Nah, rumusnya itu kayak gini. Ya, mungkin Mas Taufik di sini ada yang ditanyakan nggak rumusnya? Dari delta max, N kurang satu, ada yang ditanyain nggak menurut Mas Taufik? Silakan Mas Taufik ya. Itu N1 dari mana Pak? Oke, N min satu. N1. Dikurangi maksudnya Iya, iya. ya. Jadi di rumusnya ya tinggal dimasuk-masukin aja nih. Delta max yang mana Mas Taufik? Boleh deh nyebutin delta max yang mana? Delta Max itu kan yang itu tuh yang 26,694 Pak. Oke, tadi dijelasin 26,694 tuh jumlah delta max. Kalau Iya. delta maxnya yang Del- Delta Max itu yang total total dari ininya apa ya, namanya? delta max kan ini ya, Tot- jumlah delta max kan 26 ya, jumlahnya loh. iya, Nah, delta maxnya yang mana berarti? Yang ini yang saya lingkarin, yang angkanya yang 5.339. hmm. 5,339.
339 ya, Mas Taufik ya. Nah, tadi Mas Iya, Pak. Taufik udah mulai nih. Nah, ini di sini dimasukin ke sini Mas Taufik nih. Angka delta max-nya 5,339 dikurangi 5, 5 dari N-nya, N-nya itu apa? kriterianya. Ya, jumlah kriterianya. Berarti tinggal dimasukin. Ini pun sama, 5 dikurang 1. Nah, tinggal di kalkulasin aja ya, pakai kalkulator boleh. Hasilnya segini, Mas. Baru ketemu konsistensi indeks. Nah, yang kita cari adalah konsistensi rasio. Di mana konsistensi rasio itu rumusnya adalah CI dibagi RI. Ya, jadi CI itu udah dapet ya di sini ya 0, nih saya lingkarin hijau 0,0847. RI-nya itu dicari dari tabel ini. Ada yang namanya tabel klik kanan lagi. Nah, R tabel dicarinya dari tabel RI sini RI-nya. Jadi tabel RI ini sudah nilai konsisten yang sudah diberikan oleh Prof. Sati pada saat pembuatan nilai AHP-nya, pada proses pembuatan metode AHP-nya. Nah, jadi kalau misalkan ini cara menerjemahkannya itu N tadi apa, Mas Taufik atau Mas Asri? N itu apa? Jumlah Kriteria. kriteria. Jumlah kriteria yang ada di soal ada berapa tadi? Ada 5, Pak. Oke, berarti pakainya yang ini nih, Mas Taufik. Jadi RI-nya pakai yang ini, 1,12. Nah, lihat nih, yang saya buletin. Ada kan 1,12-nya? Ada, Pak. Ada. Nah, maka tinggal dibagi CI bagi RI 0,847 dibagi RI-nya 1,12. Maka hasilnya adalah ini 0,0,0756. Sudah dapat. Nah, kesimpulannya Mas Taufik dan Mas Hasri, oleh karena CR-nya, nah konsistensi rasionya itu kurang dari 0,1. Jadi gini, tadi sempat dijelaskan sedikit bahwa konsistensi rasio adalah menilai bahwa perhitungan, perbandingan kriteria yang sudah kita lakukan itu konsisten. Gitu. Yang tadi ya Mas Taufik ya yang analoginya yang durian, stroberi sama obat nyamuk tadi ya, Mas Taufik ya. Itu udah konsisten belum? Gitu. Nah, kalau misalkan dinyatakan sudah konsisten, itu syaratnya harus apa sih, Pak? Mungkin saya deret dulu. Syaratnya adalah harus di bawah 0,1 CR-nya. Maksudnya apa? Error yang kita lakukan itu sedikit kayak gitu. 0,1 kalau direpresentasikan menggunakan persentase itu tinggal dikali aja sama 0,1 dikali 100% gitu. Jadi 10%. Jadi intinya Mas Taufik harus konsisten gitu. Jangan sampai Mas Taufik ini konsistensinya di bawah 10% gitu. Kalau di bawah 10% itu jelek gitu. Dinyatakan sebagai perbandingan yang sangat nggak bagus lah gitu tuh. Jadi, bukan nggak bagus, malah diterima. Mohon maaf. Jadi syaratnya, ini mungkin diperbaiki, syaratnya konsistensi rasionya harus di bawah dari 10%. Kalau kita terjemahkan itu adalah inkonsistensinya. Jadi Mas Taufik dan Mas Hasri sebagai decision maker itu ketidakkonsistennya berapa persen sih? Semakin kecil semakin bagus gitu. Walaupun ini direpresentasikan menggunakan variabel konsistensi rasio, tapi yang diharapkan adalah rasio konsistensinya itu harus di bawah 10%. Malah bagus ya di bawah 10%. Jadi setelah tadi didapat 0,0756 itu kalau dikali 100% ya dijadikan dalam bentuk persentase ini adalah dikali berarti 7,56%. Nah, 7,56% itu di bawah 10 nggak, Mas Topik, Iya, Mas Pak. Asri? 7,56 ini di bawah 10 nggak? Di bawah Di bawah. 10. Berarti dapat diterima ya. Ya, makanya ini dapat disimpulkan, dapat diterima. Gitu. Jadi harus dihitung sampai sini yang namanya AHP. Jadi
dikonfirmasi lah bahwa kita tuh tadi ngebandingin nilai di kriterianya udah bener loh. Nah, jadi cara ngitungnya seperti itu. Kalau misalkan ditanya, Pak, kalau misalkan ketemunya 0,1, nah menurut teman-teman gimana? Kalau misalkan ketemunya ketika CR dihitung blok 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 tiba-tiba 0,1 nih atau 10%. Menurut Mas Hasri gimana? Nggak Atau bisa diterima. oke, cerdas. Tidak bisa diterima. Gitu. Jadi harus mau nggak mau konsistensi rasio harus di bawah 0,1 atau 10% aja. Gitu. Oke, paling itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Oh, ini malah keluar. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Itu tabel RI itu cuma sampai 10 doang apa gimana, Pak? Iya, sepemahaman kami dan tapi kami belum benar-benar mengeksplor ya rujukannya lagi apakah sampai 10 atau banyak gitu apa lebih dari 10. Yang jelas ini itu menentukan jumlah kriterianya gitu. Jadi kalau studi kasusnya misal ini kan jumlah kriterianya tadi ini kan kondisi jalan ya objeknya. Misalkan eh, kriteria yang dipakai itu bisa ngelebihin 10 misal ya yang ditanya seperti itu. Itu bisa dianalisis kembali. Apakah itu benar-benar kriteria yang mencapai 10 atau jangan-jangan itu merupakan subkriterianya kayak gitu. Tapi kami belum melakukan literatur lagi ya. Artinya ada nggak sih yang maksudnya pure murni lebih dari 10 kriterianya, tapi sampai saat ini kami sih belum menemukan kriterianya lebih dari 10 itu belum menemukan. Walaupun sudah menemukan itu biasanya dijadiin subkriteria Mas Hasri gitu. Jadi misalkan saya punya kriteria A sampai J aja ya, sampai K lah. K ini kan ke 11 nih. Biasanya K ini kita coba atau variabel lain kita coba analisis. Jangan-jangan K ini merupakan sub kriteria dari A gitu. Jadi berada di bawah A. Gitu. Tetap jadi kalau perhitungannya ya tetap mentok di 10 kriteria itu gitu. Tapi kami juga belum tadi ya, belum cari lagi apakah jangan-jangan tabel RI ini hanya sampai 10 doang atau bisa jadi terus gitu sampai unlimited. Kami kurang tahu gitu. Ini kebetulan dapat informasinya, kita coba cari tabel RI, nemunya seperti ini. Sampai segitu. Tapi yang jelas, kalau untuk studi kasus maupun jurnal-jurnal yang sudah kami coba baca, itu jumlah kriterianya pun jarang sekali yang mencapai lebih dari Hmm. Oke, Pak. Terima kasih. sama yang lain. Mungkin Mas Taufik ada yang ditanyakan. Jadi kalau Nggak ada, ditanya, Pak. oke, Udah paham. siap. Jadi kalau ditanya gini, ditanya Pak, berarti hasil hasil dari AHP itu apa misalnya kayak gitu. Hati-hati ya, bukan maaf, bukan ininya doang, bukan bukan nilai CR-nya doang, tapi CR itu cuma validasi doang. Perhitungan kita udah benar atau belum. Tapi yang dijadikan hasil di AHP itu adalah itu ini. Nah, sini ada ini ya, prioritas tadi yang saya bilang bobot tadi loh, Mas. Jadi ini yang dipakai bobot. Nah, gitu. Jadi ini sebenarnya langkahnya masih panjang sekali AHP, tapi mekanismenya sama. Kalau tadi kita kan membandingkan hanya antar kriteria kan ya, Mas Taufik. Mungkin sedikit di review kembali. Nah, kita back ya. Nah, ini contohnya deh. Nah, ini. Nah, Mas Taufik dan Mas Hasri bisa lihat ya, kalau di sini yang kita bandingkan tuh hanya kriterianya. Masih ingat ya tadi Mas Taufik ya? KJ sama Masih, Pak. KJ, PJ sama PJ gitu kan? Nah, langkah berikutnya sebenarnya masih ada Mas Taufik, Mas Hasri. Jadi nggak cuma ngebandingin antar kriteria, tapi membandingkan antar kriteria, eh, membandingkan alternatif tiap kriteria. Jadi contohnya, Mas Hasri dan Mas Taufik, kriterianya ini ada kriteria KJ, kondisi jalan kan? Nah, kondisi jalan ini kan punya alternatif tuh tiap kondisi jalan.
alternatif satu sampai alternatif 10. Itu dibandingkan lagi. Jadi khusus kriteria kondisi jalan itu dibandingkan antara alternatif satu sama alternatif 2. Alternatif 2 sama alternatif 3. Alternatif satu dibandingin sama alternatif 3. Alternatif satu dibandingin sama alternatif 4 dan banyak lagi gitu. Jadi dalam aplikatifnya AHP juga memiliki kelemahan yaitu terlalu banyak proses perbandingan antar alternatifnya. Jadi seringkali digunakan hanya sebatas untuk pencarian bobot saja gitu. Tapi ini bakal lebih panjang lagi. Tapi mekanismenya sama kalau ngebandinginnya. Jadi ini kriterianya jadi A1, yang di bawah-bawahnya sih jadi A1 dibandingin sama A1, A2 sama A2, A3 sama A3 tergantung banyaknya alternatif. Gitu. Jadi kan kalau dibayangin aja semakin banyak alternatif semakin banyak juga dong yang dibandingin. Maaf, nih, nih, gitu. Mas Taufik mungkin masih ingat ya tadi alternatifnya banyak ya. Gitu. Iya, Pak. 10. Jadi kalau misalkan ada 10 dibandingin lagi dapat nilai lagi, nah baru dikalikan dengan bosi bobot tadi yang sudah kita dapatkan. Baru dikalkulasi tuh mendapatkan nilai baru diperingkatkan gitu. Itu versi fullnya AHP. Tapi saya sengaja nggak menjelaskan sampai sejauh itu karena khawatir apa ya, ya makin kompleks lagi gitu loh perhitungannya. Saya cukup mendapatkan bobot saja, tinggal nanti setelah Mas Taufik dan Mas Hasri sudah mendapatkan bobot tadi, yang prioritas tadi, baru dihitung dengan nilai-nilai yang ada di sini aja nih sederhananya. Gitu biar nggak terlalu susah. Jadi langsung dikalikan dengan nilai-nilai. Contohnya tadi kondisi jalan kan udah dapet tuh prioritasnya misalnya ya prioritas bobotnya tadi 0,4 sekian gitu. Ya tinggal dikalikan saja 0,4 dikali sama sedang. Terus 0, berapa 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 dikalikan sama 4 kilometer. Nah, terus kalau nanya, Pak, sedang kan nggak bisa dikalikan, Pak. Gimana dong? Nah, itu tinggal cari literatur lagi. Apakah eh, apakah kategorikal ini bisa diubah ke dalam konteks numerical kayak gitu. Jadi kayak ngeliat acuannya lagi kalau di jurnal itu ada loh yang ngasih nilai kondisi jalan. Ini khusus ya, kondisi jalan. Kalau kondisi jalannya sedang, itu dikasih nilai misalnya ya 5 kayak gitu. Kalau rusak ringan, itu dikasih nilainya 8 gitu. Kok semakin tinggi nilainya ya kan semakin rusak, semakin apa ya semakin diperbaiki gitu kalau jalan. Kalau baik mah nilainya sedikit aja misalkan 2 ya. Rusak berat nih, wah rusak berat harus segera diperbaiki. Rusak berat misalkan wah nilainya 10 kayak gitu. Nah tinggal nyari literaturnya aja atau tinggal nyari kalau nggak ketemu literaturnya tinggal diskusi sama pakar gitu sama pengambil keputusannya. Bisa nggak sih nilai sedang ini dijadikan seperti ini gitu. Dijadikan nilai seperti ini. Kayak gitu. Jadi contoh sederhananya teman-teman mungkin sudah tahu IPK lah ya. Kan IPK ada nilai 4 gitu ya. Mungkin tahu. 4 itu apa artinya Mas Taufik tahu nggak? Masih ingat? Ada 4, ada 3 kalau nggak salah ya. Saya juga mungkin agak lupa. Kumlot. Oke, 4 kumlot katanya. Kalau 3 apa? Ingat nggak? Satu. Tahu saya gitu. Kalau 4 itu bisa diartikan kayak sangat baik. 3 itu baik. 2 itu cukup. Satu itu kurang. Nol itu sangat kurang. Kayak gitu. Ya kan sama aja ini juga nih. Sedang, rusak ringan, baik, rusak berat, kayak gitu. Sedang, kayak gitu kan. Itu pun bisa direpresentasikan menggunakan angka seperti ini. Cara nyarinya bisa ke pakar, atau ke bisa pengambil keputusan, atau kita juga bisa merujuk kepada literatur yang sudah ada. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Ada yang mau ditanyakan kah sebelum kita ke ujiannya? Nggak ada yang tanyain Mas Taufik, Mas Asri? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke ujiannya. Langsung dilihat saja di sini. Ujiannya itu
Hmm, gini aja deh. Nih. Jadi eh di sini ada atau ini aja ya. Ini aja deh yang sudah ada ininya, yang sudah ada apa? Skala satinya saja. Di sini teman-teman eh teman-teman ada kasus tentang pemilihan mobil second terbaik. Ya, ini yang lebih sederhana dibanding ini. Kalau ini kan empat ya, kita pakai tiga aja deh. Tiga kalau nggak salah. Oh, empat juga ya? Empat juga deh, nggak apa. Tapi dengan kasus yang lebih umum mungkin. Mencari mobil second terbaik. Di sini ada empat kriteria. Ada kapasitas, ada harga, ada tahun, ada CC-nya. Di sini udah ada ya nilai-nilai eh, skala satinya. Jadi kayak misalkan harga sama kapasitas penting mana? Oh, lebih penting harga. Jadi kalau misalkan ini kan tengah-tengah nih, sama nih tengah-tengah. Kalau misalkan di checklistnya ke arah kanan, berarti variabel yang ada di kanan itu lebih penting. Tapi kalau di checklistnya ke sebelah kiri, gitu ya, berarti eh, kriteria yang ada di kiri lebih penting dibanding yang sebelah kanan. Kalau misalkan di tengah-tengah berarti sama. Yang tadi lah antara duren sama duren. Gitu. Jadi kalau misalkan ada variabelnya beda pun tahun sama CC dinilai sama, boleh nggak? Boleh. Siapa tahu si pengambil keputusannya bilangnya gini, kalau kita mencari mobil second, CC-nya berapa sama tahun itu menurut saya sama-sama penting misalnya kayak gitu. Maka nilainya sama. Itu boleh. Nah, di sini kurang lebih eh skala satunya seperti ini. Soalnya, soalnya itu seperti ini. Gitu. Ada empat mobil aja. Ada mobil BRV, ada mobil Civic, ada mobil CR-V sama Brio, ada kapasitasnya 7575, harganya sekian, tahunnya tahun sekian, CC-nya CC sekian. Gitu. Nah, sekarang saya bantu di sini ya. Saya bantu untuk menentukan nilai dari tiap kriterianya dulu. Di sini ada kriteria kapasitas. Kalau menurut teman-teman, kapasitasnya kalau semakin besar, semakin bagus nggak? Yuk, boleh, boleh. Halo, halo. Apa suara saya terdengar? Bagus, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Berarti semakin bagus ya, kapasitasnya semakin tinggi. Nah, kalau harganya semakin tinggi, semakin bagus nggak? Tidak. Betul sekali tidak. Berarti carinya yang murah. Oke, bagus ya. Jadi dijadikan eh apa namanya? Dijadikan normalisasi dulu nih, biar teman-teman nggak salah ngitung. Contohnya di sini ada 210, 160, 280, 180, berarti carinya yang paling rendah. Berarti ini. Nah, cara normalisasinya yang gampang aja. Ini sebenarnya kalau teman-teman agak bingung angkanya terlalu banyak, coret aja nolnya nih. Coret, 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 nggak apa-apa. Ya kan, klik kanan. Nah, berarti ini 21, 16, 28, 18. Berarti yang paling rendah adalah 16. Ini bisa dijadi pembilang. Jadi cara cara menghitungnya normalisasi sederhananya adalah 16 dibagi 21. Ini buat yang ini. Terus 16 dibagi 16. Itu buat yang ini. 16. 16 itu di atasnya dibagi 28. Sama satu lagi di sini ada 16 dibagi 18. Ya, tinggal hitung aja ya. Lebih sederhana gitu. Nah, kalau udah dibagi kayak gitu, udah dinormalisasi, udah hitungannya udah sesuai nanti ke sana. Sama tahun juga. Apakah tahun dicari yang paling rendah, apa yang paling tinggi? Menurut teman-teman, Paling tinggi. paling tinggi. Berarti mah biasa aja ya, nggak usah diapain juga nggak apa-apa. Tinggal dikalikan juga bisa. Sama yang ini nih, CC. CC paling tinggi apa paling rendah yang dicari? Ini secara umum aja ya. CC kan semakin bagus, semakin tinggi kan bisa dibilang semakin bagus ya. Karena Iya, Pak. karena misalkan daya tampungnya lah, kecepatannya lah, gitu dari sisi
stabilitasnya lah dan seterusnya, itu maka yang semakin tinggi. Kalau yang semuanya itu udah semakin tinggi, itu udah seragam, tinggal dikali-kali saja dengan bobot yang nanti diperoleh dari hasil perhitungan AHP. Gitu. Jadi kalau apa namanya ditanya, Pak berarti eh, bagaimana ujiannya itu menghitung tadi bobot dari ini, bobot kapasitas, bobot harga, bobot tahun, sama bobot CC. Seperti itu. Sama seperti tadi yang AHP tadi, ngitungnya. Dan mengacunya kepada, biar nggak terlalu susah deh, mengacunya kepada yang ini. Ya, mudah-mudahan dipahami Mas Taufik dan Mas Hatri. Ngitungnya sama persis aja deh kayak yang di sini tadi. Nah, sama yang tahap ini. Kan ini juga sama nih dari sini nih. Mulainya Mas Taufik ya tadi dari sini. Terus hitung ini. Sama aja ngikutin aja. Hitung sini. Metriknya tulis, 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 tulis. Sampai ketemu CR-nya. Sampai ketemu CR-nya. Tapi kalian juga harus pahami. Ini ya CR-nya. Kalian harus pahami yang dicari itu bukan CR-nya sebenarnya. Yang dicari adalah intinya itu di simploritas. Jadi eh, kami coba untuk tidak terlalu mempersulit teman-teman deh. Berarti yang ininya nggak usah dipakai deh. Yang ininya nggak usah dipakai. Nggak usah ke sini. Ini mas sebenarnya nanti khawatir lebih panjang lagi. Nggak usah ke sini. Jadi yang teman-teman butuhin itu cuma ini saja. Ya, tapi dihitung dengan contoh yang sama yang tadi. Itu teman-teman ada yang ditanyakan nih, takutnya bingung di ujiannya. Silahkan, mumpung belum ditutup loh. Saya minta dikerjakannya di kertas folio aja ya. Biar, jangan folio deh. Di kertas F4 yang polos, ditulis tangan, kemudian dibikin tabelnya yang rapih pakai penggaris, kemudian di-scan, dikumpulin ke saya dalam bentuk PDF. Paling lambat besok bisa Bisa Pak, bisa. Bisa, Pak. jam, ayo, ditentuin sama kalian loh. Nanti kalau telat, gini, kalau misalkan ngumpulinnya sesuai jadwal dan memang ngisinya itu sudah sesuai, walaupun perhitungan salah, yang penting dikerjain sampai selesai, itu saya kasih nilai maksimal. Teman-teman udah dikasih tahu belum nilai maksimal di SP berapa? Ayo saya konfirmasi dulu. Bekmin. Oke, Mas Taufik juga tahu ya. Saya akan kasih nilai B min. Kalau misalkan teman-teman ngerjain walaupun salah, tapi dikerjakannya itu sampai perhitungan selesai, sampai ketemu CR. Tapi kalau misalkan nggak selesai, waktunya kelewat, ada dua hal nih. Ini saya kasih C plus ya, nggak apa-apa. Gimana persetujuannya? Biar komitmen deh. Ya Pak, deal Pak. Oke, deal. Jam berapa? Silakan kalian tentuin. Besok jam berapa? Jam 12 malam aja Pak. Jam 12 malam. Mas Asri, besok jam 12 malam? Amin aja, Pak. Bener ya? Oke, dikerjakan Ya, sampai selesai loh. Sama contohnya kayak yang ini. Sampai sini ngerjainnya. Ditulis tangan. Terus kalau bisa hindari coret-coretan. Jadi yang rapih gitu tuh. Biasanya bisa lihatnya enak gitu dilihatnya. Jangan sampai banyak coretan. Gitu. Sesuai aja. Walaupun ada yang salah ngitungnya nggak apa-apa. Yang penting sesuai aja. Perhitungannya itu akan saya kasih nilai maksimal. Tapi ini udah perjanjian. Kalau misalkan melebihi jamnya. Ngumpulinnya misalnya jam 12 lewat 1 misalkan. Mohon maaf ya. Karena ini perjanjian bersama loh dan saya record loh ini. Ya, Mas Taufik, Mas Satri ya. Dan dikerjakan sampai selesai. Oke? Ada yang mau tanyakan? Silakan ditunggu. nggak ada sih, Pak. Paling nanti diputar ulang videonya. Oke, diputar ulang tapi nggak dari awal banget loh itu. Masih ada yang skip dikit. Nanti bisa tanya-tanya ke Mas Taufik lah. Ya. Oh iya. Lagi rekam dari awal Pak. Nanti saya ngirim Pak. Ada Oh, juga. oke. Iya. Siap, siap, siap. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bisa dikerjakan. Jangan lupa tadi ditulis tangan di kertas HVS ya, kertas yang kosong. Kemudian di-scan, kirimkan PDF. Perjanjiannya sampai besok hari Sabtu jam 12 malam. Mudah-mudahan tidak terlewat. Konsekuensinya kalau lewat dari jam segitu dan misalkan maksain nih, saya mau ngumpulin
kurang dari jam 12 tapi saya belum selesai, tetap saya kasih C plus ya. Bisa dipahami nggak nih, Mas Asri, Mas Afik? Paham, Pak. Ya udah, deal ya. Jadi jangan ada rasa benci, takutnya gitu, dendam gitu. Wah, dikasih C plus nih gitu di SP gitu. Kita punya kesepakatan lah gitu. Artinya fair ya. Ya, Pak. Gimana? Fair ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Punten ya, bukan bermaksud untuk menyusahkan teman-teman, tapi saya minta setidaknya komitmen dari teman-teman itu bisa terrealisasi lah, walaupun di mata kuliah semester pendek ini, di SPK ini nggak terlalu lama, tapi saya minta komitmen dari teman. Itu saja ya yang bisa kami sampaikan. Kalau nggak ditanyakan lagi, saya tutup. Boleh perkuliahannya? Boleh, Pak. Oke, Mas Taufik, aman? Boleh, boleh. Aman, Pak. Oke. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.